Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan terus berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, tepat pada hari ini, mungkin ada yang sudah tahu, ada juga mungkin yang belum tahu, yaitu pada tanggal 22 Maret itu diperingati Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia. Saya tadi malam ceramah di bagian dekat rumah sakit Bahtera Mas. Pas berangkat terjebak agak macet karena walaupun hujannya kecil ternyata banjir juga di depannya rumah sakit Hati Mulia di situ, sekitar situ. Ya alhamdulillah untungnya tembus ya, sebelum azan sudah sampai di masjid. Dan beberapa hari lalu kita juga diprihatinkan karena kota kita ini sekarang begitu mudahnya terkena banjir ketika musim-musim hujan. Tentu ini menjadi perhatian kita semua. Kita tahu dalam ajaran Islam juga berbicara tentang air. Yang pertama, sepotong ayat saya awali tadi, bahwa air adalah sebagai sumber kehidupan. Kata Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Dan aku telah menjadikan dari air ini segala sesuatu menjadi hidup. Termasuk kita manusia ini, orang menyebutnya kita terlahir walaupun manusia pertama dikenal terbuat dari tanah. Tetapi kita yang sudah sebelumnya adalah yang menyebutnya air hina, yang sesungguhnya adalah air mani. Sperma laki-laki bercampur dengan ovum perempuan yang kemudian menjadilah kita bibit manusia. Bahkan ada juga yang menafsirkan bahwa manusia ini diciptakan dari setidaknya beberapa anasir atau unsur, yaitu tanah,
angin dan api. Tetapi yang ini saya tidak akan jelaskan. Kemudian ayat Al-Quran yang lain juga menyebutkan bahwa air itu sebagai konservasi, sebagai perlindungan, pemeliharaan hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kita tahu sejak SD kita sudah dikasih ajar di dalam pelajaran IPS katakanlah waktu itu, bahwa salah satu yang menyebabkan musibah banjir di mana-mana adalah karena terjadinya erosi yang diakibatkan oleh penggundulan hutan yang tidak beraturan, sembarangan saja. Padahal kita tahu ketika hutan-hutan gundul, tentu air tidak bisa tertampung, air tidak bisa tertahan, sehingga begitu cepat ia mengalir pada dataran rendah. Ya. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha. Allah juga telah menurunkan dari langit air, yakni air hujan yang dimaksud, kemudian menghidupkan bumi apabila ia kering, dia hidup lagi, dia tumbuh lagi pepohonan. Saya sebenarnya tidak juga kontra terhadap pertambangan. Akan tetapi yang perlu kita himbau, yang perlu kita ingat adalah setelah kita melakukan penambangan itu, tolong perhatikan kembali itu tanah yang sudah gundul. Terserah bagaimana caranya. Karena orang bilang ketika air tempatnya diambil, direbut, air juga makhluk Allah bisa marah. Bahkan saya pernah baca ada salah satu hadis, itu sebagian air laut di belahan dunia ini, ketika dunia ini makin tua usianya, ketika banyak manusia yang berpesta pora, bermaksiat di pantai-pantai di pinggir laut, sesungguhnya air laut itu sudah gemas. Ia sudah menunggu instruksi bagaimana, kapan aku melipat manusia ini. Sudah tidak sabar. Karena air juga makhluk yang mengabdi kepada Allah. Kadang gemes melihat kemungkaran, kemaksiatan dan sejenisnya. Untuk itulah ayat tadi menunjukkan bahwa memang kita perlu menjaga lingkungan kita agar air bisa tersalur dengan baik, bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian ajaran Islam juga mengajarkan bahwa air itu sebagai wahana penyucian. Kita tahu lebih-lebih seorang muslimah, kita tidak sah sholat kita kalau tidak berwudu menggunakan air. Kita tidak sah ibadah kita ketika kita punya hadas besar, kemudian kita tidak segera mandi junub dengan air, mengalirkan air ke seluruh tubuh kita. Semua salat yang bisa terlihat harus tersiram air.
Dulu saya mohon maaf, tapi sekarang terserah Bapak-bapak tafsirkannya apakah memang lagi air atau lagi kekeringan air. Dulu kadang-kadang merasa puas ketika berwudu sempurna dengan 3 kali. Tetapi ketika musim kering, ternyata sebagian ijtihad perlu juga menghemat air, termasuk berwudu. Kalau pada hari yang biasa atau air sedang banyak, boleh kita disunahkan sampai 3 kali. Tetapi ketika kekeringan, maksimal 2 kali saja. Artinya yang keduanya untuk menutupi, untuk menyempurnakan yang pertama. Demi menghemat. Mungkin juga ini, mari kita peduli. Saya sendiri kadang-kadang hampir setiap hari ketika melintasi toilet, kadang-kadang teman-teman kita, apakah cleaning service ataukah yang bagian jaga air, lupa atau memang kebiasaan boros, pasti hampir setiap hari saya itu mematikan keran Pak karena kepenuhan. Ini yang kecil-kecil seperti ini juga perlu kita perhatikan di rumah, ya, di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita, kantor kita, kampus kita. Ketika ada air keran mengalir sendiri, jangan karena itu bukan tugas kita, bukan kita yang bayar, kemudian kita cuek saja. Berpahala itu kita menghemat air. Yang terakhir, yang keempat, air juga dalam ajaran Islam sebagai simbol rahmat Allah. Ketika hujan turun, Allah menyebutnya sebagai rahmat. Di surga juga selalu disebut bahwa suatu saat ketika kita menghuni surga, selalu disebut di dalamnya ada sungai yang airnya mengalir begitu jernih. Artinya simbol yang begitu indah, simbol yang begitu agung, simbolnya surga. Untuk itu marilah kita makin memperhatikan atau peduli dengan masalah air ini. Termasuk hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, yang saya katakan tadi bahwa air adalah sumber kehidupan, termasuk juga bangunan-bangunan, termasuk bangunan masjid kita ini. Bisa megah seperti ini, ada campuran airnya pasti. Semen tidak mungkin bisa melekat tanpa air. Keramik tidak mungkin bisa dipasang tanpa air. Tiang-tiangnya dan seterusnya. Cuma kalau masjid, tentu saja kita membangun masjid tidak cukup hanya menyumbang air, tetapi menyumbang aliran dana juga. Makanya kalau untuk masjid, di samping air, tolong perhatikan juga dan lain-lainnya, pasangan-pasangannya. Kalau memang masih butuh semen, ya mari kita perhatikan semennya. Butuh atap, kita perhatikan atapnya. Butuh keramik dan lain sebagainya, kita perhatikan. Dan tadi alhamdulillah ada yang menyumbang mulai dari 30.000 sampai 100 juta, Masya Allah. Luar biasa masjid kita ini. Dan silahkan bapak-bapak yang belum pernah menyumbang sama sekali, atau yang ingin merutinkan sedekahnya, insya Allah ya sebagai amal jariah yang tidak terputus. Ingat, 3 amal jariah yang tidak terputus-putus adalah, amal kita yang tidak terputus adalah, yang pertama amal jariah. Ketika kita sedekah, nyumbang masjid, madrasah dan lain sebagainya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ketika ilmu itu diamalkan oleh orang lain, terus mengalir pahala kita. Dan yang terakhir adalah doa anak-anak kita yang tidak terputus, terus bisa menyumbangkan keselamatan buat kita di akhirat kelak. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita amalkan bersama.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.